Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang organisasi kehidupan. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan siapkan alat tulis seperti biasa dan catat hal-hal yang penting agar tidak terlupa dan ketika membutuhkan untuk dibuka kembali sebelum ulangan, bisa dengan cepat menemukan. Oke, kemarin kita sudah sampai pada sel, keseluruhan sel ya, baik itu sel tumbuhan, sel hewan, kemudian bagian-bagian sel secara umum. Oke, hari ini kita akan memulai dari jaringan. Jaringan, organ, sistem organ, kemudian organisme. Oke, kita mulai dari jaringan. Jadi, apa itu jaringan? Jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Misalkan jaringan darah, kemudian jaringan parenkim, dan banyak yang lainnya. Jadi intinya jaringan itu adalah lebih dari satu sel, banyak sel. Sel yang dikumpulkan kemudian menjadi jaringan itu memiliki bentuk dan fungsinya sama. Oke, jaringan pada tumbuhan. Jadi ada beberapa jaringan pada tumbuhan yang umum kita temukan, yakni ada epidermis, meristem, pengangkut, penyokong, kulit biji, parenkim. Oke, jadi ini secara lebih jauh akan dijelaskan ketika kalian sudah memasuki kelas 8. Jadi untuk 5 jaringan utama pada tumbuhan ini akan kita bahas secara singkat saja. Misal epidermis itu adalah lapisan permukaan luar. Jadi semua jaringan yang di permukaan itu adalah jaringan epidermis. Ada di permukaan akar, batang, daun, dan tersusun rapat dan berfungsi untuk melindungi. Kemudian meristem. Meristem itu adalah jaringan di bawah epidermis. Nah, dia itu selalu mengalami perkembangan. Menjadi lebih tinggi, menjadi lebih besar, itu karena ada kerja dari jaringan meristem. Terdapat pada embrio, ujung akar, batang, dan kambium. Kemudian jaringan pengangkut itu adalah untuk transportasi, untuk mengangkut air, mengangkut hasil fotosintesis, untuk mengangkut nutrisi, seperti itu. Nah, ini ada silem dan floem. Silem itu fungsinya untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun. Kemudian floem mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Kata kuncinya adalah F itu F, artinya phloem, phloem itu hasil F, fotosintesis. Mudah menghafalkannya. Jadi yang satunya silem berarti lawannya untuk mengangkut hasil, bukan hasil fotosintesis tapi untuk mengangkut air dan zat mineral. Penyokong itu yang memberikan bentuk dari tanaman, mencegah dia untuk roboh. Nah, ini terdiri dari jaringan kolenkim dan sklerenkim yang keras, jaringannya itu keras dan menebal, misalnya kulit biji. Kemudian yang terakhir adalah parenkim, jaringan dasar yang merupakan jaringan pengisi. Fungsinya untuk menyimpan makanan. Kemudian ada juga parenkim yang berfungsi untuk fotosintesis, yakni palisade dan bunga karang, karena dia mengandung klorofil. Jadi ada 5 jaringan pokok: epidermis, meristem, pengangkut, penyokong, parenkim. Secara umum fungsinya seperti ini dan akan dibahas lebih lanjut di kelas 8. Nah, ini dia. Ini penampang melintang dari daun. Terlihat ada jaringan tiang palisadenya, kemudian ini epidermisnya yang paling atas, kemudian ada silem dan floem, silem yang berwarna ungu, kemudian floem yang berwarna hijau. Tadi floem untuk mengangkut hasil fotosintesis, makanya dia berwarna hijau. Kemudian ada jaringan pengisi, ini yang di belakang gelondongan ini yang warna hijau bulat-bulat itu. Di bawah ada spong, itu adalah merupakan jaringan, salah satu jaringan parenkim juga, pengisi. Oke. Nah, ini penampang melintang dari akar, di mana ada jaringan epidermis. Epidermis selalu di bagian luar, kemudian silem floem itu di dalam, endodermis, korteks itu pengisi,
Seperti ini gambarannya. Kata kuncinya epidermis, yang paling gampang itu adalah menghafalkan epidermis itu ada di bagian luar. Sedangkan xilem phloem itu lebih agak ke dalam. Jaringan endodermis itu ada di tengah. Korteks pengisi itu ada di tengah antara endodermis dan epidermis. Nah, sama seperti jaringan pada tumbuhan, di jaringan pada hewan pun juga ada 5 jaringan utama, yaitu epitel, otot, syaraf, ikat, penyokong atau penunjang. Nah, ini analoginya sama persis dengan jaringan pada tumbuhan, di mana epitel itu adalah epidermis, kemudian penyokong atau penunjangnya itu kalau di manusia adalah rangka, kemudian yang untuk transportasi syaraf, kemudian jaringan ikat. Kita akan bahas satu persatu saja ya. Oke, yang pertama, jaringan epitel, jaringan yang melapisi permukaan dalam dan luar tubuh atau organ. Ada yang bentuknya pupih, kubus, dan silinder, bermacam-macam bentuknya. Seperti ini tidak perlu kalian hafalkan secara cermat untuk gambar-gambarnya, cukup dasarnya saja. Yang kedua adalah jaringan otot, itu ada 3 macam otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Gambarnya seperti ini, berbeda ya. Khasnya kalau otot lurik itu sederhana sekali ototnya, sedangkan otot polos itu agak rumit, tapi tidak ada sekat, tidak ada garis-garis melintang, sedangkan kalau otot jantung itu ada garis-garisnya, sehingga terlihat perbedaan antara otot polos dan otot jantung meskipun sama-sama dia memiliki mata. Kemudian jaringan syaraf tersusun atas sel-sel syaraf. Jadi satu sel syaraf dinamakan sel syaraf, kemudian satu sel syaraf dan sel syaraf lainnya saling berkumpul membentuk kumpulan sel syaraf, itu disebut dengan jaringan syaraf. Jadi apa saja dalam syaraf itu, satu sel syaraf itu ada apanya saja? Ada dendrit, badan sel, akson, kemudian ini badan selnya, ini dendritnya, bisa diamati ya. Oke, kita langsung ke jaringan ikat. Kita dasar-dasarnya dulu yang dipahami, meskipun ini gambarnya agak detail, tapi kita pahami dasar-dasarnya dulu saja. Yang keempat adalah jaringan ikat. Jaringan ikat itu adalah jaringan yang menghubungkan bagian tubuh dengan bagian tubuh yang lain, ligamen, tendon. Jadi dia merekatkan antara tulang lengan dengan tulang tangan, tulang jari jemari dengan tulang telapak tangan, seperti itu. Itulah yang dinamakan dengan jaringan ikat. Terakhir adalah jaringan penyokong. Jaringan penyokong itu menyokong tubuh, yang artinya komponen utamanya adalah tulang, rangka. Yang ada di mana rangka itu ada tulang rawan, ada tulang kuat, compact bone itu tulang yang kuat. Tulang rawan itu tulang yang masih mudah dibengkokkan, seperti telinga. Itu daun telinga itu terdiri dari tulang rawan, sehingga bisa bergerak sesuai dengan manusia yang menggerakkan seperti apa. Hidung itu juga bisa kita pencet-pencet karena dia terdiri dari tulang rawan. Sedangkan kalau compact bone itu seperti tulang kaki, itu bentuknya tidak elastis karena memang sudah terdiri dari struktur tulang yang keras, compact. Ya, kita langsung menuju ke organ. Ada 5 ya, mohon dihafalkan. Kita menuju ke organ. Seperti pertemuan yang sebelumnya, ada sel, jaringan, kemudian organ. Organ merupakan kumpulan dari beberapa jaringan untuk melaksanakan fungsi tertentu. Organ pada tumbuhan itu ada akar, batang, daun, bunga, dan buah, ada 5. Sedangkan pada manusia itu lebih banyak, hewan dan manusia ada jantung, paru-paru, usus, dan lain-lain. Jadi ketika kita menyebutkan jantung, dia bukan sel, bukan jaringan, bukan sistem organ, melainkan organ jantung, organ usus besar, organ otak, organ paru-paru, seperti itu. Sistem organ. Nah, ini kelanjutan dari organ. Jadi, sistem organ ini langsung merujuk kepada fungsinya dia untuk apa. Sistem organ merupakan kerja dari beberapa organ yang kemudian menuju suatu fungsi, seperti
Sistem pernapasan, respirasi. Itu terdiri dari paru-paru yang merupakan organ, kemudian tenggorokan yang merupakan organ, kemudian hidung yang merupakan organ. Sistem pencernaan, digestifum, itu terdiri dari banyak organ. Ada lambung, ada usus, kemudian ada hati juga berpengaruh, seperti itu. Jadi beberapa organ berkumpul membentuk suatu sistem untuk melaksanakan fungsi tertentu. Itulah sistem organ. Sistem pernapasan, sistem pencernaan, sistem peredaran darah, sistem syaraf, sistem hormon, seperti itu. Nah, seperti ini ini adalah gambar sistem pencernaan di mana ada banyak organ. Yang di sini dicontohkan ada 5 organ kerongkongan, pankreas, hati, usus besar, dan umbai cacing. Seperti itu. Nah, ini peredaran darah. Ada jantung, pembuluh darah, organ-organnya. Untuk sistem pernapasan, ini dicontohkan ada hidung, laring, trakea, paru-paru, dan itu merupakan organ masing-masing. Oke, sekian dulu untuk hari ini. Saya tidak memberikan tugas, hanya nanti silahkan kalian isi link absensi pembelajaran IPA yang sudah saya share di grup WA, diisi saja. Bagi yang tidak mengisi, nanti ada konsekuensinya sendiri, karena ini cukup mudah, hanya mengisi Google Form absensi. Tetap semangat, pembelajaran akan kita lanjutkan lain waktu. Dan setelah ini, karena ini merupakan materi terakhir dari bab 1, nanti kita segera akan melaksanakan ulangannya dalam bentuk apa nanti akan disampaikan kemudian. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, jangan berkerumun, jangan keluar-keluar dulu, tetap menerapkan pencegahan COVID dimanapun kalian berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.